Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Niska Lasari, mahasiswa MBA FEB UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Efektivitas Program Telecollecting terhadap Risiko Likuiditas Dana Jaminan Sosial dengan kolektabilitas iuran PBPU sebagai variabel mediasi pada BPJS Kesehatan. Presentasi akan terbagi menjadi 5 bab sebagai berikut. Sebagai latar belakang penelitian, sejak beroperasi pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah mencapai UHJ pada tahun kelima, yaitu 2019. Hingga akhir 2024, cakupan kepesertaan sebesar 98,75% dari total penduduk Indonesia dengan mayoritas merupakan peserta penerima bantuan, baik itu pusat maupun daerah, sebanyak 62%. Dengan pertumbuhan kepesertaan yang sangat masif ini, maka akan berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan rata-rata 24% atau meningkat 30,2 triliun per tahun dari tahun 2022 ke tahun 2024. Sayangnya, pertumbuhan peserta dan biaya pelayanan kesehatan ini belum diikuti dengan penerimaan iuran yang optimal. Hal ini terjadi karena yang pertama, struktur peserta terbesar adalah peserta penerima bantuan yang nominal iurannya lebih kecil dibandingkan segmen yang lain. Kedua adalah masih terdapat piutang iuran. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024, rasio klaim sudah melebihi 100%. Sebagai gambaran, penerimaan JKN pada tahun 2024 sebesar 163,9 triliun dengan total piutang sebanyak 5,94 triliun. Segmen peserta yang menyumbang piutang terbesar adalah peserta segmen mandiri, yaitu dengan piutang 1,96 triliun atau 32,9% dari total piutang. Hal ini menyebabkan DJSN dan Kementerian Keuangan menjadikan kolektabilitas iuran PBPU sebagai indeks capaian kinerja direksi BPJS Kesehatan, karena semakin tinggi piutang maka akan mengganggu arus kas DJS. Oleh sebab itu, sejak tahun 2020, BPJS melakukan upaya penagihan melalui program telecollecting. Rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa pengelolaan likuiditas JKN merupakan aspek yang krusial, sehingga evaluasi efektivitas program telecollecting menjadi penting untuk dilakukan untuk memahami sejauh mana intervensi penagihan aktif dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran sehingga meningkatkan kolektabilitas iuran PBPU dan mengurangi tekanan likuiditas dana jaminan sosial. Berikut merupakan pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4, antara lain yang pertama untuk menganalisis pengaruh efektivitas program telecollecting terhadap tingkat kolektabilitas iuran PBPU. Kedua, menganalisis pengaruh tingkat kolektabilitas iuran PBPU terhadap risiko likuiditas DJS. Yang ketiga, menganalisis pengaruh langsung efektivitas program telecollecting terhadap risiko likuiditas program DJS. Keempat, menganalisis peran mediasi kolektabilitas iuran PBPU dalam hubungan antara efektivitas program telecollecting dengan risiko likuiditas DJS dan diharapkan memberikan manfaat kepada BPJS Kesehatan dalam merumuskan strategi penagihan PBPU yang lebih efektif dan terukur. Terdapat 4 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Social Health Insurance, yaitu sistem pembayaran kesehatan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan seluruh penduduk melalui mekanisme risk pooling. Kedua, telecollecting merupakan program penagihan aktif BPJS Kesehatan dengan menghubungi peserta menunggak iuran. Pendekatan ini sesuai dengan konsep active collection untuk mempercepat konversi piutang menjadi kas. Ketiga, kolektabilitas iuran adalah tingkat keberhasilan penagihan iuran pada periode tertentu. Rasio kolektabilitas mencerminkan efektivitas sistem penagihan sekaligus tingkat kepatuhan pembayaran peserta. Keempat, risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat 3 poin penting yang mendasari penelitian ini, antara lain, yang pertama, risiko likuiditas muncul akibat mismatch antara arus kas masuk dan kewajiban jangka pendek. Stabilitas cash inflow menjadi prasyarat utama keberlanjutan lembaga keuangan. Kedua, manajemen piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi kesehatan. Pengelolaan piutang yang efektif memperkuat arus kas dan kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, collectability ratio dan claim ratio merupakan faktor utama keberlanjutan pendanaan JKN. Hipotesis dikembangkan dari teori, hasil penelitian terdahulu, dan logika hubungan antar variabel. Pada hipotesis pertama, program telecollecting bertujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran peserta PBPU melalui komunikasi langsung dan reminder pembayaran, sehingga hipotesis pertama, efektivitas program telecollecting berpengaruh positif terhadap kolektabilitas iuran peserta PBPU. Kedua, dalam JKN, penerimaan iuran menjadi sumber utama pendanaan klaim sehingga tingkat kolektabilitas sangat menentukan kestabilan arus kas DJS. Sehingga hipotesis kedua, tingkat kolektabilitas iuran PBPU berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas DJS. Ketiga, program telecollecting dirancang sebagai instrumen peningkatan penerimaan iuran untuk mendukung stabilitas keuangan DJS, sehingga hipotesis ketiga, efektivitas program telecollecting berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas DJS. Keempat,
Pengaruh telecollecting terhadap risiko likuiditas diperkirakan terjadi melalui peningkatan kolektabilitas iuran PBPU. Sehingga hipotesis keempat, kolektabilitas iuran PBPU memediasi pengaruh telecollecting terhadap risiko likuiditas DJS. Berikut adalah gambaran rangka penelitian seperti yang tersaji dalam presentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan pendekatan sequential exploratory design, yaitu tahap awal merupakan tahap kualitatif menggunakan metode wawancara untuk mengkonstruksikan pengindeksan variabel efektivitas telecollecting, kemudian dilanjutkan dengan tahap kuantitatif dengan melakukan regresi data panel sesuai dengan model penelitian. Tipe datanya adalah cross-section, kemudian periode penelitian 5 tahun dan objek sebanyak 126 kantor cabang. Penelitian ini memiliki 4 variabel. Variabel independen merupakan efektivitas telecollecting yang telah diindekskan menggunakan min and max scaling dengan 5 indikator penilaian dan dibobotkan sesuai dengan hasil wawancara. Variabel mediasi adalah kolektabilitas iuran PBPU. Variabel dependen adalah risiko likuiditas yang diukur melalui rasio klaim. Variabel kontrol adalah pertumbuhan peserta JKN. Pengujian mediasi menggunakan Sobel test dan berikut adalah model penelitian yang terdiri dari 2 persamaan. Selain telah diperoleh bobot pengindeksan pada tiap-tiap indikator efektivitas telecollecting, terdapat 4 hal lain yang menjadi insight pelaksanaan telecollecting di BPJS Kesehatan. Pertama, BPJS Kesehatan mendefinisikan telecollecting yang efektif berdasarkan keberhasilan pengumpulan iuran, sehingga diberikan bobot tertinggi meskipun masih ada penilaian untuk pelaksanaan aktivitas pendukung. Yang kedua, terdapat fenomenal jumlah call yang tinggi namun tidak dibarengi dengan jumlah penerimaan iurannya, begitu pula sebaliknya, sehingga dibutuhkan peneleponan yang berkualitas seperti yang sudah dilakukan di Kedeputian Wilayah 4. Yang ketiga, terdapat faktor eksternal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembayaran iuran, yaitu willingness to pay dan ability to pay. Keempat, adalah karena adanya disparitas jumlah telekolektor, jumlah peserta PBPU menunggak, dan kompetensi telekolektor yang beragam, maka dibutuhkan optimalisasi dan standarisasi peneleponan untuk menyikapi kondisi tersebut. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif data per masing-masing variabel penelitian. Untuk memastikan model regresi yang paling sesuai, dilakukan uji Chow, Hosman, dan Lagrange multiplier. Model terbaik persamaan 1 adalah CHEM, yang artinya bahwa hubungan antara efektivitas telecollecting dan kolektabilitas PBPU pada masing-masing KC bersifat homogen. Model terbaik persamaan kedua adalah FEM, yang artinya setiap kantor cabang memiliki karakteristik yang beragam terhadap risiko likuiditas dan penerimaan iurannya, bisa karena perbedaan tingkat kepatuhan pembayaran atau kondisi ekonomi lainnya. Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik. Pertama, uji multikolinearitas, kedua persamaan terbebas dari multikolinearitas. Kedua, uji autokorelasi, keduanya cenderung memiliki autokorelasi positif. Sedangkan pada hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Gleiser, ditemukan gejala heteroskedastisitas pada kedua persamaan. Untuk meningkatkan keandalan hasil estimasi, penelitian ini menggunakan robustness test melalui weight cross-section robust standard error. Pendekatan ini dilakukan untuk menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan robust terhadap permasalahan heteroskedastisitas, sehingga interpretasi hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan. Melalui penanganan weight cross-section robust standard error, berikut merupakan hasil uji T persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1, hipotesis 1, yaitu efektivitas program telecollecting berpengaruh positif terhadap kolektabilitas iuran PBPU, hasilnya didukung dengan probabilitas 0,00. Pada persamaan kedua, hipotesis kedua, tingkat kolektabilitas iuran PBPU berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas DJS, didukung dengan probabilitas 0,0178. Hipotesis ketiga, efektivitas program telecollecting berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas DJS, tidak terdukung, dengan probabilitas 0,8168. Setelah itu dilakukan pengujian mediasi menggunakan Sobel test dan disimpulkan bahwa hipotesis keempat, kolektabilitas iuran PBPU memediasi pengaruh efektivitas program telecollecting terhadap risiko likuiditas DJS, didukung dengan probabilitas 0,0043. Nilai adjusted R-square pada persamaan 2 cukup tinggi, yaitu 0,81, sedangkan persamaan ke-1 hanya sebesar 0,042. Selain menggunakan weight robust, untuk mengurangi dampak simultanitas antara kolektabilitas dan efektivitas telecollecting, juga dilakukan lag method pada variabel efektivitas telecollecting karena dampak telecollecting tidak langsung terasa pada periode atau tahun yang sama. Berikut ini merupakan gambarannya, dan kesimpulan pada tahap ini dengan menggunakan lag method 1 dapat menangkap heterogenitas efektivitas telecollecting antar cabang pada persamaan 1. Yang kedua, menghasilkan nilai Darwin-Watson yang lebih baik pada persamaan 1 senilai 1,546 sehingga ada perbaikan dalam indikasi autokorelasi. Yang ketiga, hasil simpulan uji T masih konsisten dengan model yang tanpa lag method. Yang keempat, didapati nilai adjusted R-square yang lebih baik pada model persamaan 1 yang sebelumnya 0,042 menjadi 0,256 sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variabel kolektabilitas iuran.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan iuran dan likuiditas dana jaminan sosial. Temuan pertama menunjukkan bahwa telecollecting sebaiknya diposisikan sebagai strategi penguatan arus kas dana jaminan sosial, bukan sekedar aktivitas administratif penagihan. Hal ini karena pengaruh telecollecting terhadap risiko likuiditas terbukti bekerja melalui peningkatan kolektabilitas iuran. Temuan kedua, kolektabilitas iuran menjadi faktor yang paling menentukan stabilitas likuiditas dana jaminan sosial. Semakin tinggi kemampuan pengubah piutang menjadi penerimaan kas, maka semakin rendah risiko likuiditas yang dihadapi. Dari sisi manajerial, keberhasilan telecollecting perlu diukur berdasarkan outcome, bukan hanya activity. Oleh karena itu, KPI telecollecting perlu diarahkan pada indikator seperti tingkat pembayaran, win rate, dan jumlah rupiah tertagih. Selain itu, peningkatan kualitas telekolektor juga menjadi penting dibandingkan sekedar meningkatkan jumlah panggilan. Monitoring kualitas melalui best practice sharing antar kantor cabang juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan peserta tetap penting untuk menjaga prinsip risk pooling dalam social health insurance. Namun perlu diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran agar keberlanjutan pendanaan program JKN tetap terjaga. Selain itu, dibutuhkan peninjauan ulang terhadap target rupiah tertagih secara berkala dan memusatkan program telecollecting di bawah kedeputian bidang untuk memperkuat monitoring dan evaluasi. Terakhir, hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas telecollecting berpotensi menurunkan risiko likuiditas secara bertahap. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kolektabilitas iuran dapat menjadi salah satu strategi yang mendukung keberlanjutan pendanaan JKN di masa mendatang. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas telecollecting terbukti meningkatkan kolektabilitas iuran PBPU. Selanjutnya, kolektabilitas iuran menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menurunkan risiko likuiditas dana jaminan sosial dan terbukti memediasi secara penuh hubungan antara telecollecting dan risiko likuiditas. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan data agregat tingkat kantor cabang, pengukuran efektivitas telecollecting yang masih berbasis indeks kuantitatif, serta masih adanya faktor lain di luar model yang mempengaruhi kolektabilitas dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data level individu dan menambahkan variabel lain yang relevan. Dari sisi praktis, BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar penyempurnaan KPI telekolektor agar lebih berorientasi pada peningkatan kolektabilitas iuran dan keberlanjutan pendanaan program JKN. Sekian dan terima kasih.